itu resmi Pak. Nah nanti oleh karena itu Pak Samsudin, Pak Ketum, tolong rekomendasi ini sampaikan ke Menteri Pendidikan Nasional Pak, resmi Pak, minta audiensi, rombongan sebesar ini juga minta Pak, minta ketemu dengan Mendiknas, ketemu dengan Menteri Agama Pak, kalau perlu ketemu dengan Presiden Pak, karena sampai hari ini kata Presiden dia nggak tahu kalau itu dikeluarkan dari Sisdiknas, belum tahu dia. Maka udah ributin aja Pak, tapi maksudnya ributin yang benar gitu. Ya dibuat ya heboh lah gitu, bahwa ini nggak benar kalau madrasah itu dikeluarkan dari Sisdiknas. Masuk di Sisdiknas aja madrasah masih terkeok-keok Pak, masih terseok-seok, benar nggak? Apalagi nanti tidak ada dalam sebutan undang-undang. Nah karena undang-undang itu berakibat dengan politik anggaran. Kalau dia tidak nyantol di undang-undang semakin lemah Pak. Nah makanya sangat concern saya Pak. Nah saya nggak cukup sendiri. Nah perlu dukungan publik Pak, dukungan terutama stakeholder yang berkaitan langsung dengan madrasah dan pondok ya. Jadi ini sangat serius Pak, karena memang ya selalu saja orang berpikiran A, ada juga yang berpikiran B, ya kan? Artinya hidup ini kan selalu ada dua kutub, ada yang maunya begini, ada yang mau begitu. Nah kita mau di mana? Ya prinsip kita Pak. Maka kalau ada gagasan yang menurut kita tidak sejalan, ya kita juga menawarkan gagasan yang menurut kita benar Pak, atau mempertahankan gagasan kita yang benar. Jangan diam, nggak boleh diam Pak, itu bisa menjadi dosa jariah nanti Pak. Bapak-bapak yang ditunjuk sebagai wakil guru-guru madrasah Indonesia ternyata diam, itu nggak boleh Pak. Jadi saya insya Allah kita seiring sejalan Pak memperjuangkan ini untuk tidak mengeluarkan madrasah di undang-undang Sisdiknas. Ini perjuangan dunia akhirat lah Pak. Hidup kan gak lama juga kan. Mau kemana kita Pak setelah hidup? Mati. Berarti nanti kan dimintai pertanggungjawabannya. Nah apalagi jumlah madrasah memang sangat banyak ya. Ada 1 juta guru dan lain sebagainya. Ada 19 juta murid, 98.000 madrasah, itu sangat banyak. Artinya kalau itu bergerak serentak, ya saya kira Pak Presiden atau DPR, masuk Menteri, tidak bisa menganggap itu memandang sebelah mata. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan kendor, tapi jangan juga gerasa gerusu Pak. Kita tunjukkan intelektualitas kita, ya, manajemen yang baik, bahwa kita ini memang pendapat kita layak diterima Pak. Gitu loh, ini penting Pak. Maka usul saya nanti, coba nanti Mas Tommy buat forum misalkan seminar sehari antara MPR dan PGMI Pak. Jadi supaya kita bisa mengeksplor Pak. Jadi kita undang pembicara yang top-top gitu loh, bahwa madrasah ini benar harus dipertahankan, diperhatikan dan sebagainya. Ya Republik mau, kalau mau bisa Pak. Contoh tuh kapal kereta cepat dari Bandung Jakarta bisa tuh 100 triliun bisa. Benar nggak? Itu cuma bangun besi-besi saja tuh Pak, sama tembok-tembok kan. Nah, masa mau bangun karakter bangsa nggak mau? Atau banyak tuh bandara-bandara puluhan triliun kan? Macet. Iya kan? Artinya Republik ini Pak kalau mau ya bisa. Dan contoh Singapura itu nggak punya apa-apa, dia kaya raya karena SDM-nya bagus. Jepang juga begitu Pak. Saya berkeyakinan karena laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim itu benar Pak. Kita ini manusia dicipta apa? Makhluk yang sempurna. Jadi kalau manusia disempurnakan, insya Allah alamnya sempurna Pak. Kan begitu. Nah jadi itu Pak, jangan kendor Pak. Ini harus harga mati madrasah tidak boleh keluar dari undang-undang. Kemudian apalagi yang kedua, ya P3K Pak, atau masalah pendanaan ya Pemda dan Pemda provinsi, kabupaten, kota. Saya beberapa keliling reses waktu menjadi masih ketua Komisi 8 dan kemarin terakhir, ada beberapa kabupaten kota atau provinsi itu mengeluarkan anggaran hibah Pak, dan itu lumayan besar Pak. Contoh terakhir itu Tangerang, Kabupaten Tangerang, Pak Jaki itu. Pak Jaki itu bisa mengakali lah ya. Hibah ke pondok pesantren atau ke madrasah itu melalui, dia memang muter dulu Pak dana itu Pak, muter ke Kanwil dulu atau ke Kemenak dulu baru masuk ke madrasah. Tadi itu bisa Pak. Dan mereka buat RPJMD di antara DPRD dan Bupati
mengeluarkan hibah itu, termasuk di Serang. Di Serang kan ada untuk guru ngaji kan, untuk guru madrasah ada, walaupun belum terlalu signifikan, tapi keberpihakan itu ada, Pak. Nah, oleh karena itu mungkin dengan adanya PGMI ini ya mendorong itu bisa, Pak. Jadi kabupaten kota bergerak, ya ketemu bupati, ketemu wali kota, ya kan. Kamu kan mau nyalon lagi kan wali kota, suruh dukung PGMI gitu. Kan bisa, Pak. Ya kan? Atau nanti dengan capres, kamu kan jadi capres kan. Coba nanti masalah apa mau dirasain, maunya kamu gimana? Itu, Pak. Jadi jangan merasa kecil, harus merasa besar, Pak. Supaya diperhatikan orang gitu, ya. Jadi banyak sudah contoh, tapi memang karena dianggap sebagai lembaga vertikal, ya memang vertikal, Pak, ya kan? Vertikal itu ya Kemenak, hukum, keuangan, hakim, kejaksaan, polisi, itu kan semuanya vertikal. Ada di pusat kan? Beda sama dengan kalau pariwisata atau sosial atau apalagi olahraga, itu mereka punya dinas masing-masing dan itu yang angkatkan bupati. Cuma kalau kepala mana itu kan Kemenak yang ngangkat kan, bukan gubernur, ya kan? Atau Kemenak kabupaten kota kan yang istilahnya kan sekjen. Kalau Pak Kanwil, Pak Menteri, rektor aja, UIN, IAIN kan menteri. Memang vertikal. Maka anggaran sebesar 69 triliun itu memang masih kurang. Karena hampir 52% untuk gaji. Nah, yang lain itu ya tadi. Tapi semenjak saya menjadi Ketua Komisi 8 itu kan utang-utang guru invasi kan kita lunasi, Pak, ya kan? Kemudian untuk penyuluh saya naikkan jadi 1 juta. Saya kira sudah banyak saya berkeras di situ, Pak. Termasuk belum pernah semenjak Republik ini ada, Pak. Semenjak Republik ini ada, belum ada perhatian negara untuk yatim piatu. Saya sudah ketok, Pak. Saya ngotot untuk ada anggaran yatim piatu itu 11 triliun, Pak. Belum pernah, Pak. Nah, makanya kekuasaan itu penting, Pak. Makanya jangan anggap remeh DPR dan pemerintah, Pak. Udahlah, saya nggak mau peduli siapapun yang dulu terserah. Nggak boleh. Karena di sini menentukan. Kalau di gedung ini nggak ada lagi yang peduli dengan madrasah atau tipis kepeduliannya, ya bahaya. Maka Bapak Ibu di daerah-daerah itu coba perhatikan, Pak, mana pejuang-pejuang madrasah, tolong didukung, Pak. Kalau partai manapun terserah, saya nggak akan mengharapkan harus partai PAN, enggak, Pak. Enggak. Tapi kalau di partai PAN ada, ya tolong didukung juga, Pak. Kalau ada. Ya kan, kalau ada.